Berjumpa kembali dengan Papi Ropan atau Bung Ropan, dan kali ini saya akan membicarakan tentang peluang Manchester City dan juga Paris Saint-Germain atau PSG di grup A UCL, di mana kedua tim ini akan bermain pada hari Kamis dini hari. Ya. Memang semua sudah tahu kalau bisa berbicara tentang City dan PSG, dua tim ini diunggulkan untuk bisa lolos dengan tanpa meremehkan tentunya bagi FC Brugge dan RB Leipzig yang ada di bawah di grup A ini. Namun bisa aja potensi kejutan bisa terjadi, di mana baik Brugge maupun Leipzig bisa membuat gebrakan-gebrakan dahsyat untuk setidaknya ada riak-riak di sana, mencegah tidak terlalu cepat baik bagi PSG ataupun City keluar dari grup ini dan lolos dengan seenaknya. Walaupun memang kita tahu bahwa PSG dan City sedang ada di atas dan diunggulkan oleh banyak pengamat untuk dengan mudah membooking tiket maju ke babak 16 besar atau babak gugur nantinya di UCL. Nah, City akan menjamu FC Brugge, wakil dari Belgia. Sebelumnya mereka menghantam Brugge dengan 5-1 di markas Brugge. Jadi kalau melihat dari hasil itu, pasti ketika datang ke Etihad ini akan menjadi makanan empuk bagi City. Mereka harus melupakan kemarin bagaimana di kandang kalah dari Crystal Palace, tapi itu terjadi di IPL. Ini kita bicara di UCL, dan bagi Pep Guardiola ini harga mati. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan karena mereka berada di bawah, selisih 1 poin dengan PSG 7 poin dengan 3 pertandingan, dan City 6 poin. Di bawahnya ada Brugge. Hati-hati juga, hanya berselisih 2 poin dengan City. Brugge 4 poin, walaupun City mengalahkan 5-1. Tetapi ini berpotensi juga kalau mereka mampu menahan City, ini akan ramai juga. Kemudian di sana, di pertandingan di Leipzig, nantinya Leipzig juga bermain imbang, tentunya akan panjang. Ya, pertaruhan di grup A ini akan lebih panjang karena setelah itu City akan menjamu PSG. Karena pertandingan pertama di PSG, City kalah. Ya. Dan ini potensi Brugge sebagai kuda hitam ini besar. Jangan sampai City kalah. Kalau City kalah lawan Brugge, ini akan sangat ketat ya persaingan. Bukan tidak mungkin salah satu di antara City dan PSG akan tersisih dalam hitung-hitungannya. Tetapi saya sudah yakin walaupun terlalu pagi bahwa City dan PSG akan mewakili grup A ini dan lolos. Menghadapi Brugge nantinya dengan kekuatan pemain, ya kalau kita lihat ini terlalu jauh, ya, ini akan sulit bagi Brugge untuk bisa memberikan perlawanan. City akan menang dengan mudah, paling tidak di atas 2 gol. Kalau mereka bisa menang 5 kemarin, mereka bisa mendapatkan itu. Komposisi mereka dengan Moraes di bawah Mister, ya, Arsene Moraes, ya pasti di belakang akan tetap ada 4. Cancelo, Kyle Walker, dan tadi mainkan sudah pasti Ruben Dias, salah satu akan John Stones atau Aymeric Laporte yang ada di sana. Di gelandang juga Rodri udah pasti main, Bernardo Silva dan KDB, Kevin De Bruyne. Ya 4-3-3 akan menjadi pola bagus bagi Pep ya. Di depan Grealish, Foden tetap akan bermain dengan false 9 dan Mahrez yang di kandang Brugge bisa mencetak 2 gol saat itu. Jadi tidak akan berat bagi City untuk bisa mendapatkan 3 poin karena ini membuat mereka akan mendapatkan 9 poin kalau mereka bisa mengalahkan Brugge. Tinggal menunggu pertandingan PSG karena PSG agak alot bermain, hampir draw, ditahan di kandang mereka oleh Leipzig ya, menang 3-2. Nah, sekarang di Leipzig belum pernah menang karena sebelumnya Leipzig dikalahkan di luar dugaan di kandang mereka oleh Brugge. Itu yang membuat Brugge mendapat 4 poin saat ini karena mereka juga menahan PSG 1-1 di kandang mereka. Jadi memang masih agak ramai. Makanya ketika City bisa mengalahkan Brugge, ini posisi City akan aman. Tentunya bagi PSG juga akan melihat ini, kalau PSG bisa menang melawan Leipzig, keduanya akan aman. Karena pertandingan berikut keduanya tinggal mencari juara grup. Tapi harus diingat bahwa Brugge punya kesempatan untuk bisa menjamu Leipzig. Kalau mereka menang melawan Leipzig dengan 4 poin sekarang, katakan mereka kalah dari City, mereka akan dapat 7 poin. Makanya PSG ini tidak boleh kalah melawan City dan juga melawan PSG nantinya. Jadi ini tetap masih rame nih di grup ini, masih rame walaupun saya sudah katakan bahwa City dan PSG sebagai favorit. Pertandingan terakhir pun City akan ke Leipzig. Ya. Dan ini
Tetap hati-hati, harus waspada bagi pasukan Pep walaupun mereka punya kedalaman skuad yang oke. Sementara PSG akan menjamu Brugge di kandang mereka. Jadi penentuan pertandingan ini sangat menentukan untuk keduanya. PSG dan City harus bisa mendapatkan 3 poin agar mereka lebih aman ketika keduanya bertemu pada tanggal 25 yang akan datang. Bisa aja pertandingan itu berakhir imbang sebelum mereka berhitung dalam pertandingan terakhir dalam menghadapi Leipzig dan juga menghadapi Brugge. Nah, PSG ini dengan kedalaman skuad yang sama seperti City itu pasti diunggulkan, sudah pasti diunggulkan. Tetapi dalam sepak bola kan semua akan terjadi, tidak boleh menganggap enteng bagi Pochettino menghadapi pasukan Jesse Marsch, pelatih kepala dari Leipzig, karena Leipzig bisa menyulitkan karena mereka punya Nkunku yang bagus, ya. Ada Poulsen juga di depan, Mukiele juga pemain yang berbahaya. Jadi harus diperhatikan oleh lini belakang PSG di saat mereka tandang. Entah Donnarumma yang akan dimainkan atau Navas, pasti akan bekerja keras juga dibuat oleh anak-anak Leipzig, ya. Memang Leipzig agak sedikit lemah di belakang, hanya mengandalkan selain penjaga gawang Gulassi ada Willy Orban, ada Klostermann juga pemain nasional Jerman yang ada di sana. Tapi kalau bermain dengan 3-5-2 yang ditampilkan Jesse Marsch, kemudian mereka terpancing untuk bermain keluar melawan PSG, selesai. Akan sulit mengalahkan PSG karena PSG dengan Messi, Neymar, Mbappe, Trisula yang sangat kuat berada di lini depan, yang bukan tidak mungkin mereka akan membuat gol-gol gemilang ke gawang Gulassi. Dan juga mereka punya lini kedua yang bagus. Jadi kedalaman ini yang kuat. Ada Andreas Herrera di sana, ada Marco Verratti. Bukan tidak mungkin Gini Wijnaldum dimainkan, masih ada Idris Gueye yang ada di sana. Kemudian di depan juga masih banyak pilihan juga, ya. Kita bisa ada Icardi dan juga mereka masih punya Drexler. Ya, ini berbahaya juga pemain asal Jerman ini. Memang kalau dilihat dari head to head sepertinya PSG di atas. Namun kalau melihat pertandingan sebelumnya dengan perlawanan sengit diberikan oleh Leipzig, ini saya katakan sekali lagi hati-hati buat PSG. Mereka boleh diunggulkan tetapi percaya diri berlebihan akan membuat mereka bisa fatal di lapangan, karena motivasi tinggi pasti akan datang dari Leipzig. Leipzig akan berusaha untuk menggunting, untuk bisa menggagalkan upaya bagi PSG memenangkan pertandingan. Walaupun di sana saya katakan ada Trisula maut, ada Mbappe, Neymar dan Messi, tetapi ini tidak menakutkan bagi mereka. Justru sebagai underdog mereka akan tertantang untuk membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan PSG nantinya. Tetapi ini yang kita tunggu. Kalau PSG tumbang, akan memberikan kesempatan kepada City untuk berlari sendiri, karena pasti tidak akan mungkin terjadi kejutan, ya. Walaupun orang bilang bola bundar apa semua, enggak. Saya menjagokan City dan City akan dapat 3 poin. Jadi 9 poin ada di atas, ya. Kalau PSG imbang, PSG akan cuma 8 poin, ada di bawah. Apalagi kalah, ini akan menyulitkan, ya. Berbahaya buat mereka karena mereka berikut akan datang ke City. Kalau mereka kalah lagi lawan City, bukan tidak mungkin Brugge yang akan ambil alih posisi kedua. Ini yang kita tunggu, yang sangat menarik di grup A. Siapa yang akan lolos menurut Anda, ya? Tentunya PSG dan City aman, tetapi masih ada kemungkinan bahwa Brugge bisa melihat celah untuk bisa masuk, ya, di saat mereka bisa mengalahkan nantinya Leipzig, dengan harapan tentunya Leipzig menjegal PSG nantinya, entah imbang atau bisa mengalahkan PSG. Itu yang sangat ramai di grup A. Sampai di sini pembicaraan kita dengan 2 tim unggulan. Tentunya City saya jagokan untuk bisa mendapatkan kemenangan karena mereka harus fokus melawan PSG nantinya pada tanggal 25 sebelum mereka harus ke Leipzig, ya, untuk bisa berhitung juga di sana. Jangan penting tidak kalah, dan saya pikir kalau cuma cari imbang bagi pasukan Pep akan aman melawan Leipzig, ya. Karena sebelumnya kan mereka menang banyak dengan 5 gol melawan Leipzig di Etihad. Oke, Anda jangan lupa untuk subscribe, ya, dan share channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu dalam pembicaraan sepak bola yang akan datang. Ciao.